Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, eh, pada kesempatan ini saya akan membahas eh, topik terkait penyumbat komunikasi. Ya, kita tahu bahwa proses konseling itu adalah proses komunikasi interpersonal antara konseling dan konselor. Ya, dalam proses konseling ini eh, harapannya adalah konseling nanti akan banyak mengungkapkan pikiran-pikirannya, perasaannya, tindakan-tindakan yang dilakukannya terkait dengan masalah-masalah tertentu. Eh, Komunikasi yang lancar akan mengefektifkan juga proses konseling. Tapi seringkali ada tindakan-tindakan yang konselor lakukan yang dimaksudkan untuk hal baik, tapi ternyata justru itu menjadi sumber macetnya komunikasi, menjadi sumber konseling enggan untuk bicara lebih jauh. Nah, ini terkait dengan apa yang disebut dengan penghambat komunikasi. Ya, uh, komunikasi stopper. Ya, jadi saya ingin mengenalkan kepada teman-teman guru BK, konselor, mahasiswa program studi BK uh, mengenai perilaku-perilaku respons, perilaku-perilaku tanggapan dari si konselor yang ternyata masuk dalam kategori penyumbat komunikasi. Apa penyumbat komunikasi itu? Ya, penyumbat komunikasi adalah eh, perilaku tanggapan ya konselor yang walaupun tampaknya menolong, dimaksudkan untuk menolong, namun cenderung memberi pengaruh negatif dan menghambat hubungan interpersonal di antara konselor dan konseli. Ya, jadi hubungan yang bersifat menolong itu malah terhambat karena adanya tanggapan-tanggapan, respon-respon yang masuk kategori penghambat komunikasi. Ya. Nah, penghambat komunikasi itu sendiri punya efek negatif tanpa kita sadari. Kita melakukan dan barangkali mendominasi ya, cara kita membimbing kepada siswa, tapi ternyata efeknya dari sisi konseling itu buruk. Ya, pertama, eh, cenderung meremehkan konseling. Jadi ketika kita melakukan itu cenderung menempatkan konseling dalam posisi tidak berdaya. Lalu tidak efektif dalam mengatasi problem. Ya, sama sekali tidak menolong. Ya, karena hanya membuat konseling merasa tidak enak. Ya. Kemudian memperburuk hubungan. Ya, karena menyebabkan konseling menghindar dan menolak untuk bicara tentang problemnya. Ya. Dan cenderung lebih menyebabkan perpecahan ketimbang keakraban. Ya, jadi penyumbang komunikasi itu ternyata punya efek negatif. Ya, yang kita harapkan itu menolong siswa, menolong konseli. Kenyataannya dari dari sisi konseling, ya proses konseling ternyata malah kurang baik. Ya, nah inilah yang perlu kita pelajari apa sih sebenarnya itu. Dan saya yakin di antara 11 macam penyumbat komunikasi ini, eh, salah satunya mungkin sering teman-teman gunakan. Barangkali malah mendominasi. Ya. Tapi saya sekarang membahas ini supaya kita menyadari untuk mengurangi perilaku ini. Ya, ya ini ya saya menjelaskan. Pertama, mengarahkan menyuruh.
Ya, itu kan kita sudah biasa ya. Jadi meminta konseling melakukan sesuatu dengan hanya memberi sedikit atau tidak ada pilihan. Ya pilihannya adalah yang ada di instruksi kita. Ya, kurangi begadangmu. Ya, rajin-rajinlah belajar. Nah itu ya rajin belajar. Ya itu perintah yang konseling ketika dengar hanya mengatakan iya Pak, iya Bu. Tidak ada lagi alternatif. Ya kalau sudah itu yang kita berikan kepada konseling ya sudah. Konseling tidak perlu bicara lagi. Kamu harus rajin ya belajar. Tidak ada lagi pengungkapan kepumpangan setelah itu. Konseling hanya mengatakan iya saya berusaha. Ya. Yang kedua, memperingatkan, mengancam ini juga menjadi bentuk respon yang amat sering kita gunakan. Ya, memberitahu konseling bahwa jika dia meneruskan perilakunya, ia akan menghadapi resiko buruk. Ya, berhentilah bermalas-malasan. Itu hanya akan membuatmu tidak naik kelas. Ya. Kalau kamu selalu terlambat seperti ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Ya. Nah, ketika konseling mendengar seperti ini, apa yang akan terjadi? Diam, ya kan? Apakah kalau diam dia akan mengikuti? Belum tentu. Ya. Karena dia di posisi disalahkan, diinferiorkan. Kamu tidak boleh begitu. Kamu kalau terus begitu akan mengalami yang begini-begini. Dan kita sering melakukan hal seperti itu supaya konseling tidak banyak bertindak macam-macam. Apakah itu yang diinginkan oleh konseling? Proses konseling menginginkan seperti itu? Tidak. Ya, karena yang cara seperti ini tidak menggali masalah apa sih sebenarnya yang ada di balik konseling bermalas-malasan, selalu terlambat. Ya, kita hanya mengatakan jangan terlambat. Kalau kamu selalu terlambat maka, ya seolah-olah kalau kita katakan begitu, konseling tiba-tiba tidak terlambat. Mungkin iya, tapi kebanyakan dalam kasus itu tidak. Ya, kenapa? Karena boleh jadi persoalan terlambatnya tidak terkait dengan disuruh atau dilarang, ya, tapi berkait dengan sesuatu ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Ya. Yang ketiga, menceramahi. Ya, ini saya kira juga kebiasaan kita, moralisasi, yaitu memberitahu konseling sesuatu yang wajib atau mesti dilakukan. Ya ini sih memang iya biasa kita lakukan sebagai pendidik. Tapi dalam konteks konseling ini berpengaruh negatif. Ya belajar itu wajib ya, kamu harus bersungguh-sungguh melakukannya. Ya kan biasa saja kelihatannya ya. Ya penting bagi seorang siswa punya buku. Apa yang bisa kamu pelajari kalau tidak punya buku? Kamu bisa membuat catatan di mana kalau tidak punya buku catatan? Ya oke, kalau dalam percakapan biasa ini tidak ada masalah, tapi dalam proses konseling ini akan membuat konseling diam. Apakah itu yang kita inginkan? Ya, konseling tidak menginginkan seperti itu. Proses konseling tidak menginginkan seperti itu, karena konseling harus membantu konseling membuat keputusannya sendiri. Ya. Membujuk, mendebat. Ya. Mencoba mempengaruhi konseling dengan menggunakan fakta, informasi, dan logika. Ya, kamu jadi guru saja. Pekerjaan guru itu sekarang lebih baik. Udah serap, gajinya juga sudah lumayan. Nah, ini kan kalau misalnya konseling bingung nanti memilih jurusan apa ya. Ya, berhentilah merokok sebab itu akan menyebabkan gangguan jantung dan paru-paru. Ya, apakah itu masalahnya? Ya, konseling sudah akan sadar itu, tapi kemudian dia mengalami kesulitan berhenti merokok. Dan kalau kita terlalu banyak melakukan ini, maka tidak ada pembahasan mengenai kesulitannya merokok. Ya, kesulitannya berhenti merokok. Ya maaf ya. Menasihati menganjurkan ini juga salah satu model yang sangat sering kita gunakan. Ya, memberi jawaban atau menganjurkan solusi tertentu terhadap konseling. Jadi solusinya konselor yang buat. Ya, konseling bisa menjalankan.
Ya, saya menganjurkan Anda, saya nasihati Anda ngambil saja jurusan IPA. Ya, kamu masuk di jurusan kedokteran saja. Ya, itu kan menasehati. Ya, kamu pilih jabatan itu saja, sebab itu gajinya tinggi. Kalau orang tua kepada anaknya oke ya, tapi dalam proses konseling ini jangan. Ya, kenapa? Karena anjuran ini nanti ngambil IPA, ini tidak ada pertimbangan apapun pada konseling. Ini cocok tidak dengan saya ya. Itu kayak yang paling cocok untuk saya. Bagaimana saya bisa masuk ke situ kalau bakat saya tidak ada? Ini kan tidak terbicarakan. Ya, menilai, menyalahkan. Nah, ini juga sering ya memberi interpretasi negatif terhadap perilaku konseling. Ya, kamu lamban sekali dalam bekerja. Ya, kamu tidak menunjukkan kemajuan dalam belajar. Ya, kamu makin makin malas saja akhir-akhir ini saya lihat. Nah, ini juga ya salah satu obat mujarab yang sering diberikan oleh teman-teman guru BK kepada siswanya yang ternyata tergolong stopper, penghenti komunikasi. Nah, bentuk ketujuh memuji-muji, menggoda, ya, memuji dalam titik tertentu oke ya, ya reinforcement oke, tapi bukan dalam konteks konseling. Ya, ya membuat polisi positif terhadap perilaku konseling. Ya, kamu tersenyum di saat yang tepat. Kamu selalu saja tahu apa yang perlu disampaikan dalam suatu situasi. Ya kan kalau konseling mendengar itu kan nanti tersipu-sipu saja kan. Ya akhirnya permasalahan sesungguhnya tidak tergali. Ya. Nah yang kedelapan bersimpati. Ya, ini bukan empati ya, simpati. Simpati itu mencoba memberitahu konseling untuk mengabaikan dan mengingkari perasaannya. Ya, kita ingin menunjukkan kepada konseling kita peduli. Ya, dan berita konseling abaikan saja itu. Ya, saya juga pernah begitu. Ya, kadang seperti itu biasalah, nggak usah peduli. Ya, problem kamu memang sungguh serius, tapi kamu tidak perlu terlalu memusingkannya. Ini kan membujuk, ya, membujuk. Ya, ini juga tidak efektif dalam konteks konseling ya. Jadi sekali lagi ini semua yang kita bicarakan komunikasi stopper ini adalah konteksnya konseling yang berusaha menggali masalah. Mendiagnosis, menebak. Ya, diagnosis itu sebelum kita mengkonseling itu boleh. Tapi dalam konteks konseling nggak usah ya. Ya, itu menganalisis perilaku konseling dan mengkomunikasikan bahwa Anda bisa menduga itu. Ya, ya kamu pasti habis belajar keras tadi malam ya, matamu sampai merah begitu. Ya, ini kan debak-debak gitu ya. Ya, kamu kelihatannya tertekan sekali ya, sehingga kamu tidak mau makan. Jadi analisis kita terlalu apa? Ya kalaupun itu nanti tanggapi oleh konseling misalnya tidak Pak, ya ngapain? Tidak ada guna-gunanya. Ya. Lalu mengalihkan, melewatkan. Ya, ini mengubah pokok pembicaraan dikemukakan dengan pokok pembicaraan lain. Nah, ini juga sering ya. Kita bicara A, konselor tentang bicara satu fokus, lalu kemudian konselor mengalihkan fokusnya. Ya. Ya saya tahu kamu dibingungkan oleh teman wanitamu itu. Saya waktu remaja, saya juga punya teman wanita seperti itu, sulit diatur. Ya jadi mengalihkan kepada fokus masalah konseling ke masalah saya atau masalah orang lain. Ya, ya saya tidak menduga nilai matematika kamu jelek sekali. Kamu tahu ya, pelajaran dulu saya dapat 10 di pelajaran matematika. Ya ngapain kita ngomong seperti itu? Ya, mungkin juga bukan saya tapi orang lain. Ya membandingkan misalnya itu juga ya, membandingkan apa yang dilakukan dengan yang kita punya atau orang lain punya. Itu akan membuat konseling juga tidak bisa ngomong apa-apa. Dan berikut mengolok-olok. Ya, ini jangan sampai kita lakukan ini ya dalam proses konseling. Ya. Mencoba menghindari pembicaraan problem dengan menertawai dan mengacaukan pikiran konseling. Kamu ini orang terpelajar, kok bisa begitu ya? Kamu bisa ditipu. Seringkali kita gunakan ya.
Kalau begitu saya mencoba menghiburmu deh. Saya akan ceritakan sebuah cerita lucu. Ini ketika konseling misalnya menangis. Nah inilah teman-teman, para sahabat guru BK, konselor, 11 jenis perilaku yang dimaksudkan sebenarnya untuk membantu konseling, tapi dalam konteks proses konseling ini malah menghambat komunikasi dan menyebabkan konseling tidak bisa bicara lebih jauh tentang masalahnya. Padahal fokus kita ketika kita mengkonseling itu adalah mengeksplorasi apa sebenarnya yang terjadi pada sisi konseling. Solusi-solusi yang kita mau tawarkan itu bukan dari kita. Solusinya berasal dari analisis masalah yang tereksplorasi. Bukan larangan kita, bukan suruhan kita, bukan nasihat kita. Ya ini semua berkaitan dengan solusi-solusi dan larangan-larangan yang kita berikan kepada konseling supaya berhenti melakukan sesuatu, supaya dia melakukan sesuatu. Konseling tidak mengarah ke sana. Konseling itu membantu individu membuat keputusan sendiri berdasarkan situasi masalah yang dialaminya. Dan 11 ini tolong dikurangi ketika Bapak Ibu semua, Anda semua sering menggunakan itu dalam proses konseling. Inilah yang menyebabkan konseling kita itu tidak efektif. Ya, ini yang menjadi salah satu sebab mengapa kita selalu sibuk membantu siswa, tapi kok tidak berubah-berubah. Ya ini, karena kita hanya menempatkan konseling menjadi pendengar. Ya, dan eksekutor perintah dari seorang konselor, bukan seorang individu yang mencoba mengelola situasi hidupnya sendiri dengan kemampuannya. Itu ya. Nah kita memang berharap ini bisa jadi pendengar. Ya. Apakah Anda sudah menjadi pendengar? Ya, sebenarnya menurut penelitian, sebagian besar orang yang punya problem, termasuk siswa di sekolah itu membutuhkan seorang yang bersedia jadi pendengar. Ya, mereka hanya butuh didengar keluhannya, pikirannya, kemarahannya, ya, kesedihannya. Dan dalam satu artikel yang saya pernah baca, lebih dari 50% dari masalah-masalah yang ada di sekolah itu sebenarnya tidak butuh teknik-teknik macam-macam. Butuh hanya orang mendengar curhatnya anak-anak saja. Kenapa? Kalau kita menggunakan pendekatan konseling konseling Rogerian ya, bahwa setiap individu sebetulnya punya potensi menyelesaikan masalahnya. Dia hanya mengalami kesulitan untuk berpikir jernih karena ada masalah yang membelenggu dirinya. Nah, ketika seseorang itu mengeluarkan sendiri unek-uneknya, pikirannya, maka sebenarnya dengan sendirinya juga itu pikirannya bisa kembali normal. Apalagi kalau dalam konseling memang kita merespon dengan efektif, ya, respon-respon empatik, respon refleksi, parafrase, itu yang sebagian besar anak-anak butuhkan. Yang membutuhkan psikoterapi itu ya sebagian kecil saja yang memang sudah berulang, ya tapi tidak bisa memperoleh manfaat dari latihan-latihan yang kita berikan. Dari hanya sekedar mendengar, maka kita perlu melatih melakukan tindakan tertentu misalnya. Nah, seperti itu. Ya sayangnya memang kita seringkali lebih senang didengar ya. Menjadi konselor yang didengar, diikuti. Ya, kita lebih suka berceramah, menasehati, memaki, mengancam, menggerutu dan sebagainya ketimbang mencoba mendengar. Kita terlalu cepat itu menyampaikan dan memberi solusi-solusi, tindakan-tindakan sebelum kita memahami apa yang terjadi. Ya. Jadi inilah sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita coba sadari kembali. Ya kita coba cek-cek ya ketika Anda dalam sehari-hari bertemu konseling, ada berapa banyak dari 11 macam itu yang Anda lakukan. Sejak hari ini, sejak Anda mendengar video ini, saya berharap itu mulai dikurangi.
khususnya ketika melakukan proses konseling, khususnya ketika menghadapi siswa yang berada dalam situasi mengalami kesulitan untuk keluar dari masalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.